PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Kuasa pengguna anggaran, ini biasanya yang punya kantor lah, gampangnya gitu. Ada bendahara pengeluaran dan kebanyakan bendahara adalah bendahara pengeluaran. Jadi dia hanya mengeluarkan uang APBN. Ada juga di bawah bendahara ada pekas. Pekas itu eh, pemegang kas, itu juga sama. Eh, Bagian dari bendahara. Ada juga KPA ya. KPA itu adalah eh, kalau KPA atau yang punya anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. KPA itu tadi ya kuasa pengguna anggaran. Ini adalah yang punya kantor KPA itu. Ada juga yang pejabat yang menerbitkan surat perintah membayar. Surat perintah membayar. Jadi si kantor itu ngasih perintah ke bendahara untuk membayar sejumlah barang tertentu. Jadi siapa bendahara? Bendahara itu adalah KPPN. Itu adalah bendahara. Jadi bendahara-bendahara unit-unit kantor atau satker sebetulnya ya, satuan kerja satker. Bendahara satker kalau mau bayar ke rekanan, dia ngasih dokumen ke KPPN. Kemudian nanti sama KPPN ditransfer, dibayarkan ke rekanan. Jadi bendahara pemerintah itu adalah KPPN. Sebagai bendahara umum ya. Tetapi kalau satker itu adalah bendahara pengeluaran. Nah, jadi biasanya yang berhubungan dengan rekanan itu adalah bendahara pengeluaran. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Ini barang karena kita lagi bicara PPh Pasal 22. Kalau jasa kan PPh Pasal 23. Sama, pembayaran atas penggunaan jasa juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Mekanismenya tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. DPP PPN itu akan selalu sama dengan DPP PPh. DPP PPh yang dimaksud adalah DPP PPh Pasal 22 atau DPP PPh Pasal 23. DPP itu dasar pengenaan pajak ya, tax base. Tax base-nya PPN akan selalu sama dengan tax base-nya PPh. Baik itu PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 22. Rumusnya selalu begitu. Jadi banyak yang belum paham, belum ngeh gitu ya, bahwa kalau kadang-kadang di grup-grup pajak itu masih banyak yang nanya DPP-nya berapa, padahal dia udah bayar pajak, udah bayar PPN-nya gitu. Begitu pas mau motong, dia kan ditagih ya. Pada saat dia nagih kan ada faktur pajak. Oke, ada faktur pajak. Kemudian dia mau bayar tagihan tersebut, tentu saja pada saat bayar kan DPP plus PPN. Nah, dia masih nanya, apa namanya DPP PP pasal 23-nya berapa? Jadi teman-teman harus selalu diingat bahwa DPP PPN yang ada di faktur pajak akan menjadi DPP PPh Pasal 22 atau DPP PPh Pasal 23. Yang kedua, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Jadi biasanya ini karena pembayaran oleh bendahara itu dilakukan oleh KPPN, jadi pada saat KPPN transfer, dia langsung si KPPN-nya itu bayar pajaknya. Sehingga pada saat dokumen tersebut ditagihkan oleh rekanan kepada bendahara, biasanya si rekanan sudah membuatkan faktur pajak, sudah membuatkan kode billing PPh Pasal 22, kode billing PPh Pasal 23. Dan kemudian SSP berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. SSP ini kalau sekarang adalah NTPN-nya. Sepanjang ada NTPN-nya maka sudah terbukti membayar pajak.
Kalau dulu sebelum ada NTPN, yang manual pakai pakai stempel ya, kode verifikasi dari eh, KPPN. Ini ada pengecualian untuk PP Pasal 22 yang tidak dipungut, yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak atau eh, bukan pembayaran yang sengaja dipecah-pecah. Misalnya kita ada belanja 8 juta. Kemudian supaya tidak pungut PP Pasal 22, maka kita pecah transaksinya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jadi ada 8 transaksi misalnya. Nah itu nggak boleh. Tapi yang satu transaksi itu harus apa namanya? Pembayarannya harus satu kesatuan utuh. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar, bahan gas, pelumas, benda pos ini juga tidak perlu ya karena ini langsung dengan Pertamina. Berapapun jumlahnya. Kalau satker, misalnya satker itu contohnya yang beli bahan bakar itu kan polisi, TNI gitu ya, itu pasti beli bahan bakar. Satker, bendahara, kantor biasa juga kan ada kendaraan dinas, ada bahan bakarnya juga. Nah, biasanya bendahara di satker itu ngasih beli langsung ke SPBU, kemudian sama SPBU dikasih voucher. Voucher. Jadi kita beli voucher, si bendahara pemerintahnya beli voucher, nanti si pemegang kendaraannya menukarkan voucher ke SPBU yang ditunjuk. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas, produk sampingan dari kegiatan usaha hulu minyak, gas yang dihasilkan di Indonesia. Kalau ini jarang ya, hanya untuk satker tertentu. Pembayaran untuk pembelian panas bumi, listrik juga sama. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan penggunaan dana bantuan operasional, BOS, BOS yang ke sekolah-sekolah, itu juga tidak perlu bayar PP Pasal 22. Pembelian gabah, beras oleh bendahara pemerintah, pembelian dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, sekarang bendahara itu dikasih kartu kredit. Kenapa? Karena sekarang kan zaman online. Jadi zaman online, si bendahara boleh beli dari situs online dengan limit belanja tertentu. Kartu kredit pemerintah ini bukan kartu kreditnya si bendahara, karena dia atas nama instansi, satkernya, satuan kerjanya.